Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya Putri Alfatul Fitria, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, akan meresensi salah satu buku karya Hans-Joachim Morgenthau yang berjudul Politics Ammunition atau yang sering disebut dengan politik antarbangsa untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Nasruddin, MSI, MPD. Buku Politik Antarbangsa adalah buku terjemahan dari buku Politics Ammunition yang ditulis oleh Hans-Joachim Morgenthau yang diterjemahkan oleh Cecep Sudrajat dan dicetak pada cetakan 1 di Yayasan Obor Indonesia pada tahun 2006 di Jakarta. Edisi pertama diterbitkan pada September 1991 dan edisi kedua diterbitkan pada Juni 2006. Sampul buku ini didesain oleh Iksaka Banu. Dan buku ini diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKPI DKI Jakarta. Hans-Joachim Morgenthau lahir pada tanggal 17 Februari 1904, adalah salah satu tokoh politik internasional yang ternama pada abad ke-20. Ia memberi sumbangan besar bagi teori hubungan internasional dan studi hukum internasional. Bukunya Politics Ammunition pertama diterbitkan pada tahun 1948 dan dicetak dalam 5 edisi semasa ia hidup. Morgenthau juga banyak menulis tentang politik internasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk majalah-majalah umum seperti The New Leader, Commentary, World Life, The New York Review of Books, dan The New Republic. Ia kenal dan bekerja sama dengan berbagai intelektual dan penulis ternama pada masanya seperti Reinhold Niebuhr, George F. Kennan, dan Hannah Arendt. Pada suatu ketika, di awal Perang Dingin, Morgenthau menjadi konsultan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sedangkan Kennan menjadi staf dan memimpin staf perencanaan kebijakan. Ia 2 kali menjadi konsultan pada masa pemerintahan Kennedy dan Johnson, sampai pada akhirnya dipecat karena secara terbuka mengkritik keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam. Sepanjang karirnya, Morgenthau menafsirkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari sisi akademik. Buku umum Politics Nation ini, atau yang sering disebut politik antarbangsa, memperkenalkan konsep realisme politik yang memaparkan pandangan politik kekuasaan realis. Konsep ini memainkan peran besar dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan membuat Amerika Serikat melebarkan kekuasaannya ke seluruh dunia pada masa Perang Dingin. Konsep ini juga mengusulkan rekonsiliasi politik kekuasaan dengan dasar-dasar yang idealistik pembahasan kebijakan luar negeri awal Amerika Serikat. Buku ini terdiri dari 10 bagian tema, yakni bagian pertama adalah teori dan praktik politik internasional, kemudian bagian kedua politik internasional sebagai perebutan kekuasaan, bagian ketiga yang membahas tentang kekuatan nasional, bagian keempat yang membahas tentang batas-batas kekuatan nasional, yakni perimbangan kekuasaan, kemudian bagian kelima batas-batas kekuatan nasional, yakni moralitas internasional dan opini umum dunia, bagian keenam yakni membahas tentang batas-batas kekuatan nasional, yakni hukum internasional, bagian ke-7 politik internasional dalam dunia kontemporer, bagian ke-8 masa perdamaian melalui pembatasan, bagian 9
Masalah perdamaian yakni perdamaian melalui transformasi. Kemudian bagian terakhir yakni bagian 10 adalah membahas tentang masalah perdamaian melalui akomodasi. Salah satu teori yang menjadi great debate dalam studi hubungan internasional adalah teori realisme, di mana teori ini menekankan konsep power dalam mencapai kepentingan nasional atau national interest suatu negara itu sendiri. Pemikiran realisme yang sangat berpengaruh yaitu pemikiran Hans Joseph Morgenthau yang tertuang dalam bukunya yaitu Politics of Nation, di mana ia mengembangkan realisme menjadi teori hubungan internasional yang komprehensif. Sejatinya, pemikiran realisme Morgenthau merupakan perkembangan dari asumsi dasar tokoh realis sebelumnya, yaitu Thomas Hobbes. Dalam bukunya Politics of Nation, kontribusi Morgenthau dapat dilihat dari 3 ide utama, yaitu human nature, power, dan kepentingan nasional, national interest, serta secara umum balance of power. Perkembangan dari asumsi dasar Hobbes sebelumnya tergambar dari apa yang disebut Morgenthau sebagai Six Principles of Political Realism. Pertama, politik ditentukan oleh hukum objektif yang berakar pada kodrat manusia. Untuk memperbaiki masyarakat, terlebih dahulu harus memahami hukum yang mengatur masyarakat tersebut. Dalam hal ini, realisme percaya akan hukum objektivitas politik dan percaya terhadap kemungkinan untuk mengembangkan teori rasional yang mencerminkan hukum objektif yang dapat dianggap dapat membedakan antara kebenaran yang memang benar secara rasional dan objektif. Kemungkinan politik tersebut juga harus didukung dengan bukti dan diperjelas dengan alasan. Kedua, konsep kepentingan interest yang harus diperjuangkan dengan power concept. Kepentingan yang didefinisikan sebagai kekuatan dianggap terlalu memaksakan sebuah disiplin intelektual untuk memasukkan tatanan rasional ke dalam permasalahan politik. Jadi, pandangan realis terhadap politik internasional akan berhati-hati terhadap 2 kesalahpahaman, yaitu yang berkenan dengan motif dan preferensi ideologis. Realis berasumsi bahwa realitas politik penuh dengan ketidakpastian dan keadaan yang tidak masuk akal dan sistematik, serta berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri. Realisme juga menganggap bahwa politik luar negeri yang rasional merupakan politik luar negeri yang baik. Keempat, prinsip-prinsip moral universal tidak menuntut sikap negara, meski sikap negara jelas akan memiliki implikasi moral dan etika. Pada dasarnya, realisme politik menyadari akan pentingnya moral dari tindakan politik bagi individu, akan tetapi hal itu tidak dapat diimplementasikan ke dalam tindakan negara dalam mengambil keputusan luar negeri. Realisme juga menganggap bahwa kebijaksanaan berupa pertimbangan atas konsekuensi alternatif tindakan politik sebagai kebaikan tertinggi dalam politik. Kelima, tidak ada serangkaian prinsip-prinsip moral yang disetujui secara universal. Konsep kepentingan yang didefinisikan kekuasaan telah menyelamatkan kita dari kebodohan politik itu sendiri. Karena cerminan dari negara-negara yang sama-sama ingin mendapatkan kekuasaan membuat kita dapat berlaku secara adil. Dalam arti lain, yaitu kita dapat menilai bangsa-bangsa lain seperti halnya menilai bangsa kita sendiri. Dan setelah menilai ini, kita mampu untuk menghormati kepentingan negara lain selagi kita mampu untuk menjaga kepentingan negara sendiri. Kemudian yang keenam, adanya perbedaan antara realisme politik dengan paradigma lain. Secara intelektual, bidang politik itu otonom dari setiap bidang perhatian manusia lainnya, entah bidang-bidang yang lain tersebut bersifat legal, moral, maupun ekonomi. Kaum realis cenderung mempertahankan otonomi di bidang politik, akan tetapi mengakui eksistensi dan pentingnya pemikiran di bidang lain.
Karena realisme politik didasarkan pada hakikat manusia yang pluralistik, di mana manusia itu sendiri merupakan gabungan atas economic man, political man, moral man, religious man, dan lain-lain. Manusia yang hanya memiliki sifat political man hanya akan berpikiran tentang kekuasaan saja karena tidak memiliki kendara moral. Dari pemikiran Morgenthau sebagai tokoh realisme, maka ada beberapa hal yang menjadi penekanan utama atau asumsi utama dari realisme. Pertama, sepakat bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Kedua, terdapat keadaan anarki dalam hubungan internasional. Ketiga, struggle for power merupakan hal yang mendasari suatu negara. Mereka juga mendasari pemikiran mereka berdasarkan human nature manusia yang bersifat jahat dan egois. Secara mendalam lagi, Morgenthau membagi national power ke dalam 3 bagian, yaitu power in self, berdasar kepentingan negara masing-masing, kemudian power infusing, hasil yang didapat jika power in self dimanfaatkan dengan baik, kemudian power forced, faktor militer dalam melakukan hubungan internasional. Pemikiran realisme dari Morgenthau telah memberikan suatu konsep dan teori yang terperinci dan secara eksplisit. Dengan ini, Morgenthau telah memberikan andil yang sangat besar terhadap perkembangan realisme. Walaupun pada akhirnya tidak sedikit dari tokoh non-realisme yang memberikan kritikannya mengenai pemikiran realisme ini. Para pemikir liberalisme banyak menyuguhkan argumennya tentang paham realis ini yang dianggap bahwa realisme hanya mengasumsikan tentang pesimistis belaka. Sehingga hal ini menjadi cikal bakal munculnya teori baru, yakni teori non-realisme. Buku Politik Antarbangsa dari Hans Joseph Morgenthau ini merupakan buku klasik bagi mereka yang pernah dan akan mempelajari politik. Buku ini mempunyai spektrum yang amat sangat luas dan kaya, baik dari sudut sejarah maupun diplomasi, dan dilengkapi contoh-contoh yang masih relevan serta mutakhir. Banyak pemimpin yang membaca buku ini, begitu pula para mahasiswa ilmu politik, hubungan internasional, dan ahli strategi militer yang memakainya sebagai acuan tulisan, pertimbangan pemikiran, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, buku ini layak untuk dibaca jika kita ingin memahami konstelasi politik dunia. Bahkan, dalam banyak hal buku ini akan menarik manfaat yang amat besar dari perubahan-perubahan yang besar yang tengah kita alami. Karya Morgenthau ini meletakkan dasar-dasar pemikiran konseptualisasi dari cara kita memandang hubungan antar bangsa. Hal inilah yang kian terasa sebagai kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di Indonesia. Kemampuan untuk menelaah permasalahan atas dasar kerangka acuan yang sistematik, tajam, serta terandal. Keunggulan karya Morgenthau adalah dalam penyampaian kepada para pembaca, yakni menekankan betapa pentingnya faktor sejarah, ilmu bumi, serta kemajuan teknologi dalam menentukan apa yang disebut sebagai kekuatan, pengaruh, dan bobot. Sekian dari resensi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.